Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga telah keluar dan Indonesia mendapatkan lawan-lawan yang cukup berat. Seberapa tangguh lawan-lawan Indonesia? Berapa peluang Indonesia untuk bisa lolos? Berikut analisa kami. Football Universe. Pelaksanaan drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Asia telah resmi dilaksanakan pada 27 Juni 2024. Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia, yang adalah negara debutan di tahap ini. Tetapi segala kemungkinan dapat terjadi dalam sepak bola. Indonesia harus jeli melihat kemungkinan terbaik meskipun sangat kecil. Untuk itu, mari kita coba lihat kekuatan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara calon lawannya ini. Negara ini adalah langganan Piala Dunia dan bahkan pernah melaju sampai babak knockout. Samurai Biru sampai saat ini telah bermain di 7 edisi Piala Dunia. Dan mereka selalu menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Mereka dijuluki Raja Asia karena memang selama ini merekalah salah satu negara Asia yang dapat membuat pusing wakil-wakil dari benua lain. Jika dibandingkan, kekuatan mereka dengan Indonesia adalah bagaikan bumi dan langit. Jepang secara head-to-head pernah bertemu Indonesia dalam kompetisi resmi sebanyak 16 kali, di mana Indonesia dikalahkan 9 kali, bermain imbang sebanyak 2 kali, dan menariknya, Indonesia juga pernah menang melawan Jepang sebanyak 5 kali. Pertemuan terakhir kedua tim adalah di Piala Asia 2024 kemarin, pada babak grup, di mana Indonesia dikalahkan Jepang 3-1. Tim Jepang saat ini adalah tim yang sangat komplit, karena sebagian besar pemain mereka bermain di luar negeri. Tetapi walaupun Jepang tim besar, tetap Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka, seperti yang dilakukan Iran di Piala Asia 2024 kemarin. Jika Indonesia mendapatkan tambahan beberapa pemain kelas A seperti Martin Paes dan mungkin beberapa orang striker, maka bukan tidak mungkin kita dapat mengimbangi permainan cepat Jepang. Dijadwalkan kedua tim akan berhadapan di leg pertama pada 14 November 2024 di Jakarta, dan kemudian di leg kedua dilaksanakan pada 10 Juni 2025 di Jepang. Indonesia harus berusaha bermain imbang atau mengalahkan Jepang di Jakarta, dan pada bulan Juni nanti jika kalah di Jepang tidaklah apa-apa. Untuk peluang menang melawan Jepang, kami hanya berikan 55% di kandang dan 20% saat melakukan pertandingan tandang. Australia adalah negara tetangga Indonesia yang memang sangat sulit dikalahkan sejak dahulu kala. Negara ini juga adalah langganan Piala Dunia dengan 4 kali lolos dan menunjukkan performa yang cukup baik, karena mereka pernah juga lolos sampai babak knockout. Rata-rata pemain Australia bermain di liga-liga Eropa, sehingga kekuatan mereka tak beda jauh dari negara-negara Eropa. Secara head-to-head, Australia telah bertemu Indonesia sebanyak 19 kali, di mana Australia mampu menang 15 kali, ditahan imbang 3 kali, dan Indonesia hanya mampu menang dari mereka sebanyak 1 kali. Pertemuan terakhir kedua tim adalah di Piala Asia 2024 kemarin, di mana Indonesia kalah telak 4-0. Tetapi yang menarik adalah saat pertemuan terakhir, Indonesia mampu menunjukkan permainan yang sangat baik. Dan hanya saja sektor pertahanan Indonesia masih sangat lemah waktu itu, dan mampu dimanfaatkan Australia. Sekarang lini pertahanan Indonesia sudah lebih baik, dan akan kedatangan kiper baru, serta sudah ada bek-bek tangguh yang baru juga. Jadi kemungkinan mengalahkan Australia terbuka lebar. Kedua tim akan bertemu di Surabaya pada 10 September 2024 dan di leg kedua akan dimainkan di Australia pada 20 Maret 2025. Kans Indonesia untuk mengalahkan Australia terbuka lebar dan kami prediksikan Indonesia mampu menang di Surabaya 60%,
Sementara ketika tandang ke Australia, kami prediksikan Indonesia mampu bermain imbang 55% atau mungkin bisa juga kalah dengan persentase 20% kemenangan. Kalau negara yang satu ini selalu menyulitkan Indonesia dari dulu dimanapun. Mereka juga sangat sering mengikuti Piala Dunia, yaitu sebanyak 6 kali. Meskipun di Piala Dunia, Arab Saudi selalu menjadi bulan-bulanan negara benua lain, tetapi beberapa pemain mereka cukup terkenal, seperti kiper legendaris Aldea. Di samping itu, pada perhelatan Piala Dunia terakhir 2022, Arab Saudi mampu membuat kejutan dengan mengalahkan Argentina, meskipun banyak yang bilang itu laga settingan. Secara head-to-head dengan Indonesia, Arab Saudi belum pernah kalah di 12 kali pertemuan. Indonesia hanya mampu menahan imbang mereka 1 kali, selebihnya kalah 11 kali. Pertemuan kedua tim terakhir kali adalah di tahun 2013, di mana waktu itu Indonesia kalah 2-1. Tetapi dengan kekuatan Indonesia yang sekarang, Arab Saudi juga sebenarnya bisa kita imbangi. Tim ini di Piala Asia kemarin juga prestasinya sama dengan Indonesia, yaitu gugur di babak 16 besar. Secara permainan, mereka sebanding dengan Irak yang sering kita hadapi, sehingga ada peluang besar untuk mengalahkan mereka di kandang. Arab Saudi akan menjadi lawan pertama Indonesia di kualifikasi ronde ketiga ini pada tanggal 5 September 2024. Timnas akan berangkat tandang dan kemungkinan untuk menahan imbang mereka adalah 55%. Sedangkan pada 19 November 2024, Arab Saudi akan bermain di Jakarta dan kemungkinan kita untuk menang dari mereka adalah 60%. Bahrain adalah satu-satunya lawan Indonesia yang belum pernah lolos Piala Dunia. Mereka pernah hampir selangkah lagi lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi sayang, ketika playoff melawan wakil CONCACAF yaitu Trinidad and Tobago, mereka harus kalah dengan agregat 2-1. Bahrain juga adalah negara yang pernah mengalahkan Indonesia dengan skor yang sangat telak, yaitu 10-0 di tahun 2012 pada kualifikasi Piala Dunia juga. Secara head-to-head, kedua negara berhadapan 7 kali, di mana 2 kali dimenangkan Bahrain, 3 kali seri, dan Indonesia pernah menang 2 kali. Dengan skuad yang sekarang, Indonesia seharusnya mampu mencuri poin dari Bahrain. Peluang menang di Bahrain adalah 65% pada bulan Oktober 2024 ini, dan ketika nanti bertanding di Jakarta pada bulan Maret 2025, Indonesia punya peluang menang 80% atas Bahrain. Target Indonesia haruslah mencuri 6 poin dari Bahrain. Kekuatan Cina yang sekarang sudah jauh menurun dibandingkan Cina yang dahulu. Mereka pernah 1 kali menembus Piala Dunia, yaitu di edisi 2002. Tetapi setelah itu, China selalu kesulitan bersaing di level Asia. Meskipun demikian, secara head-to-head dengan Indonesia, mereka masih sangat dominan, dengan menang 11 kali, seri 3 kali, dan pernah juga dikalahkan Indonesia 3 kali. Negara tirai bambu ini menjadi target Indonesia juga dalam mendulang poin, karena kekuatan Indonesia sudah sangat jauh berbeda saat ini. Indonesia akan terlebih dahulu bertandang ke Cina pada Oktober 2024, dan peluang menang kita di sana kami prediksikan 60%. Sementara pada bulan Juni 2025, Indonesia akan menyambut Cina di Jakarta, dan peluang Indonesia menang adalah 80%. Secara keseluruhan, lawan terberat Indonesia di kualifikasi ronde ketiga ini adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan poin dari ketiga negara itu. Untuk berada di posisi juara grup, kami prediksikan peluang Indonesia hanya 5%. Untuk berada di posisi kedua grup, masih bisa 20% peluang. Sedangkan untuk di posisi ketiga grup, masih bisa 55%. Tetapi Indonesia tak akan menjadi posisi 5 atau 6 dengan kondisi saat ini. Pelatih Sintayong saat ini masih berada di Korea Selatan untuk perawatan kesehatannya. Akan tetapi mendengar hasil drawing, kabarnya STY langsung sembuh dan akan segera ke Jakarta dalam waktu dekat untuk menghimpun kekuatan
dan mencari pemain-pemain tambahan untuk melengkapi skuad Garuda yang tersisa 3 bulan untuk kualifikasi ini. STY sendiri berjanji akan membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026 entah lewat posisi 1, 2, atau 3, 4. Menarik untuk ditunggu pembuktian skuad Garuda kita untuk menuju Piala Dunia 2026. Kami doakan yang terbaik untuk semua tim. Go Garuda, kita bisa!